Saya lanjutkan dengan pembahasan beberapa soal terkait dengan subgroup normal. Tapi sebelumnya ada sedikit koreksi dari video sebelumnya ketika memberi contoh koset. Ini misalnya pada subgroup S3, subgroup S3 untuk grup S3 pada dengan mengambil pada subgroup K-nya sama dengan ini, ya. Nah, kemarin saya salah hitung. Koset kanannya adalah ini, intinya kalikan semua anggota ini, komposisikan semua anggota K dengan ini. Nah, yang pertama identitas, kalikan dengan ini, ya, 1 ke 2, 2 ke 2, 2 ke 3, 3-nya ke 3, 3 ke 1, 1-nya ke 1. Jadi dapat ini. Kemarin saya mengalihkan 1, 2, 3, di sini isinya 2, 3, 1. Nah, kemudian berikutnya adalah ini. 1, 2, 3, ini unsur yang kedua. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Dikomposisikan dengan ini. 1, 2, 3, 2, 3, 1. Jadi ini ada di sebelah kanan ya, karena ini koset kanan. Ini hasilnya, sehingga anggota koset kanan dari ini K ini ya adalah 1, 2, 3, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 3, 2, 3, 1, 2. Oke. Selain itu, pada video yang kedua juga saya menyebut bahwa suatu subgroup itu pasti normal kalau dia komutatif. Nah, itu juga salah. Seharusnya subgroup itu, suatu subgroup dari grup G itu normal kalau G-nya, kalau grupnya komutatif. Nah, sementara pernyataan yang pertama tadi itu salah. Contohnya ini. Kalau saya ambil koset kirinya dari K gitu ya. Maka ini hasilnya ini kalikan dengan identitas 1, 2, 3 dikali dengan 2, 3, 1, hasilnya tentu 2, 3, 1. Kembali ke maksud ini kalikan dengan identitas, karena kalinya dikomposisikan dengan identitas, hasilnya ini. Terus yang kedua, yang ini 1, 2, 3, 2, 3, 1, komposisikan dengan 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ini hasilnya 1 ke 3, 3 ke 1, 2 ke 2, 2 ke 3. Ini 2 ke 2, kemudian lanjut ke sini. 2-nya ke 3. Kemudian 3 ke 1, 1-nya ke 2. Sehingga ini hasilnya 1, 2, 3, 1, 3, 2 gitu ya. Nah, apakah ini sama dengan ini? Nah, kalau ini sama, yang ini enggak. Sehingga koset ini, koset kiri ternyata tidak sama dengan koset kanan. Itu ya. Jadi ini mengoreksi dari video sebelumnya. Nah, tapi nanti sebetulnya untuk memudahkan penulisan ya, cara menuliskan ini grup permutasi ini misalnya 1, 2, 3, 2, 3, 1 itu bisa kita tulis ini 1 ke 2, tulis 1 dulu, 1-nya ke 2 tulis gini, 2-nya ke 3 tulis gini, 3-nya ke 1. Nah, udah gitu nulisnya. Jadi 1 ke 2, 2 ke 3, 3-nya ke 1. Gitu ya, 1 ke 2, 2 ke 3, 3-nya ke 1. Contoh lain misalnya menulis, kalau identitas, nah, tentu saja cukup ditulis begini. 1 saja atau 2 saja atau 3 saja. Contoh yang lain misalnya kita nulis ini. 1, 2, 3,
321 itu bisa kita sederhanakan. Nah, yang sama ini, sama kan? 2 ke 2 itu nggak usah ditulis. Jadi ini 1 ke 3, 3 ke 1. Berarti gini nulisnya. Nah, ada contoh lain misalnya. Ini misalnya nih. 1, 2, 3, 3, 1, 2. 1 ke 3. Jadi 1 ke 3 kita tulis. Mulainya dari 1, 1 ke 3. Kemudian 1 ke 3. 3-nya ke 2. 2-nya ke 1. Jadi 1 ke 3. 3-nya ke 2. Nah gitu. Jadi kalau ketemu misalnya begini. 1, 2. Ini artinya 1 ke 2. Oh sorry. Ini artinya 1 ke 2. 2-nya ke 1. Nah ya. 3 kan nggak ditulis. Berarti 3 ke 3. Gitu. Begitupun di S4. Caranya seperti itu. Untuk memudahkan. Lumayan irit nulisnya. Ketimbang harus dengan cara yang lama itu. Contoh di S4 misalnya. Kalau saya punya 1, 2, 3, 4. Misalnya ini 3, 1, 4, 2. Maka nulisnya, tulis 1 dulu. 1 ke 2, 1 ke 3. 3-nya ke 4. 4-nya ke 2. 2-nya ke 1. Oh. Jadi begini. Cycle. Ini disebutnya cycle atau transposisi. Nah, bagaimana kalau gini misalnya 1 ke 3 sorry. 1 2 3 4 misalnya ini 2 1 4 3. Maka nulisnya 1 ke 2 2 ke 1 berarti gini. 3 ke 4 4 ke 3 berarti nulisnya dibuat 2 cycle atau 2 transposisi. Gini. Itu ya. Nah, kalau 1, 2, 3, 4, misalnya ini 2 ke 3, ini 4, 1. Maka nulisnya 1, 4. Jadi 1, 4. Gitu. Oke, kembali ke pembahasan pokok kita. Soal yang pertama, misalkan K adalah subgrup dari G dan A anggota G, maka KA, koset kanan ya, sama dengan K. KA sama dengan K, jika dan hanya jika A anggota K. Nah, ini bukti ke arah kanan. Berarti kalau bukti ke arah kanan ini diketahui. Ya, ini yang mau dibuktikan. Nah, yang pertama A anggota KA karena A kongruen dengan A pada modulo K. Ingat KA itu adalah kelas kongruen. Semua anggota G yang kongruen dengan A. Nah, sekarang karena KA sama dengan K, maka A anggota K. Ini ya. K-nya sama dengan K. Oke, selesai. Bukti ke arah kiri. Berarti ini yang diketahui. Kita mau buktikan ini. Nah, KA sama dengan K membuktikan kesamaan dua buah himpunan. Jadi yang pertama kita tunjukkan KA subset dari K. Ya. Nah, ambil anggota ini, tunjukkan di anggota itu. Ambil misalnya X anggota KA. Kalau X anggota KA berarti X kongruen dengan A pada modulo K. Nah, berdasarkan definisi modulo, atau kongruensi ya. Kongruensi, maka X A inverse anggota K. Oke. Sekarang kita manfaatkan yang diketahuinya ini. Karena
A anggota K, kemudian ini juga anggota K ya, dan K adalah subgroup, ya pasti tertutup kan? Maka X A inverse dikali A ini anggota K, gitu ya. X A inverse kali A itu anggota K. Tapi X A inverse kali A itu adalah X. Nah, atau saya tuliskan gini aja, supaya ringkas. Maka X A inverse dikali A ini anggota K, dan ini sama dengan X ya. Nah, gitu. Jadi setiap X anggota KA mengakibatkan X anggota K. Oleh karena itu, KA subset dari K. Ini yang pertama. Sekarang yang kedua akan ditunjukkan K subset dari KA. K subset dari KA. Ambil K, ambil anggota K ya, Y anggota K. Ambil Y anggota K. Oke. Maka ambil Y anggota K. Kemudian kita hubungkan dengan A anggota K ya. Nah, karena A anggota K dan K adalah subgroup. Ini titik ya. Maka A inverse anggota K. Sehingga Y A inverse anggota K. Ingat, Y A inverse anggota K, karena K-nya subgroup. Ini berarti Y kongruen dengan A pada modulo K. Ini berarti Y kongruen dengan A pada modulo K. Kita mau menunjukkan bahwa Y-nya itu anggota KA. Nah, kalau Y kongruen dengan A pada modulo K, berarti Y-nya anggota KA. Gitu ya. Oke, sampai situ. Nah, ini soalnya saya hapus. Jadi, setiap Y anggota K mengakibatkan Y anggota KA. Oleh karena itu, berdasarkan definisi himpunan bagian ya. Oleh karena itu, K subset dari KA. Ini bagian yang kedua. Berdasarkan 1 dan 2, maka KA sama dengan K. Terbukti. Nah, ini soal yang mudah ya.
Contoh berikutnya, misalkan G dan H masing-masing adalah grup, buktikan bahwa G bintang adalah subgrup normal. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini, pertama buktikan dulu G bintangnya itu adalah subgrup. Oke, ini Pak, gitu ya. Akan dibuktikan G bintang adalah subgrup dari G cross H. G cross H. Nah, yang pertama kita tunjukkan G bintang tidak kosong. Kita klaimnya begitu, G bintang tidak kosong. Nah, alasannya karena G ini grup, G paling sedikit memuat E. Sehingga E di G untuk membedakan dengan E di H, E di G, E di H itu anggota G bintang. Jadi ini E-nya anggota H, sementara A-nya anggota G ya, pasangan terurut. Yang kedua, untuk menunjukkan subgrup untuk menunjukkan subgrup kita gunakan teorema. Ambil A, E, H dan B, E, H anggota G bintang. Kita akan tunjukkan bahwa ini A, E, H dikali B, E, H itu inverse-nya anggota G bintang. Ya. Maka A, E, H dikali, anggap aja operasinya cross ya. Ini. Nggak usah nanti dikira sama dengan itu. Anggap aja operasinya bintang maksud saya. Itu sama, ini inverse-nya sama dengan A, E, H inverse dari B, B-nya itu anggota G dan dia inverse-nya adalah itu ya. Inverse dari EH ya tetap EH. Dan ini sama dengan AB inverse gitu. Nah, karena AB inverse anggota G, ingat G-nya grup ya, kalau berarti AB inverse adalah anggota G. Maka AB inverse anggota G bintang. Berdasarkan teorema, maka G bintang adalah subgrup dari G cross H. Nah, teorema yang dimaksud adalah jika K ini subset dari G yang tak kosong, gitu ya. K adalah subgrup jika dan hanya jika untuk setiap A dan B anggota K, maka AB inverse anggota K. Nah, itu soal yang kedua. Oh, belum. Sekarang kita tunjukkan bahwa si G bintang itu adalah subgrup normal. Akan ditunjukkan, akan dibuktikan G bintang, saya tulis saja normal di G cross H. Nah, dengan cara menunjukkan
menunjukkan X, Y inverse A, E, H dikali X. Salah. Dengan cara menunjukkan ini G bintang, X, Y subset dari G bintang. Ini berdasarkan teorema ya. Nah, setelah itu kita ambil anggota ini, tunjukkan di anggota itu. Ambil X, Y bintang, ini A, E di H, X, Y, anggota X, Y bintang, G bintang, X, Y. Gitu ya. Maka, nah ini inverse-nya adalah X, Y, atau langsung aja saya tulis ya. Atau gini, ini A, E, H, X, Y sama dengan ini sama dengan X inverse, Y inverse. Gitu ya. Sehingga ini sama dengan X inverse A X, Y inverse E Y. Ini sama dengan X inverse AX, nah ini identitas. Jadi hasilnya Y inverse kali Y dan itu adalah identitas juga. Gitu ya. Oke. Kita lanjutkan. Oke. Karena ini X-nya anggota G ya. Ini X ini anggota G nih. Y ini anggota H. Karena X dan A anggota G dan G-nya grup, maka X inverse AX anggota G. Sehingga X inverse AX, EH, ini EH tadi ya, anggota G bintang. Ini membuktikan bahwa X, Y bintang G bintang X, Y subset dari G bintang. Oleh karena itu, berdasarkan teorema, G bintang adalah subgrup normal di G cross H. Di G cross H-nya itu karena ini anggota G cross H. Oke, terbukti ya. Saya lanjutkan contoh berikutnya. Buktikan ZG center of group ya. ZG itu pusat dari grup adalah subgrup normal dari G. Ini semua anggota G yang komutatif dengan semua anggota G lainnya. Nah, untuk menunjukkan bahwa ZG itu subgrup, sebetulnya ini bagiannya materi subgrup, tapi nggak apa-apa saya bahas sekilas. Yang pasti E itu anggota ZG, karena
E kali G itu sama dengan G kali E untuk setiap G anggota G. Itu ada di definisi grup ya. Sifat identitas begitu. Jadi kalau begitu ZG-nya ini tidak kosong. Yang kedua nih berdasarkan ini syarat keanggotaan ZG-nya itu subset dari G. Sekarang tinggal kita tunjukkan bahwa kalau kita punya A dan B anggota G, gitu, akan ditunjukkan AB inverse anggota G. Caranya gimana? Anggota ZG maksud saya. Caranya bagaimana? Ya, tunjukkan bahwa ini sama dengan G AB inverse untuk setiap G. Nah, perhatikan uraian berikut. Ya. Nanti dirapikan sendiri nulisnya. Nah, AB inverse G, gitu ya. Ini sama dengan G A B inverse. Itu sifat apa? Karena A-nya adalah anggota ZG, sehingga dia komutatif dengan G anggota G. Nah, kemudian ini kesini adalah sifat asosiatif. Karena A anggota ZG, maka ini akan jadi begini. B inverse. Nah, kemudian gunakan lagi sifat asosiatif. Nah, begitu. Kita manfaatkan sifat inverse. Jadi, kalau B inverse itu belum tentu anggota ZG, belum ditunjukkan. Jadi, kita buat begini. A. Ini tuh B, G inverse, di-inverse-kan. Nah, ingat ya. AB inverse itu artinya B inverse, A inverse. Nah, itu yang dipakai. Nah, sekarang karena G anggota G kecil anggota G, maka G kecil inverse juga anggota G. Sehingga karena B-nya itu anggota ZG, akan berlaku G inverse B gitu. Kembali gunakan sifat ini, maka kita peroleh A B inverse G. Gunakan sifat asosiatif, maka diperoleh AB inverse anggota G. Jadi ini sama dengan itu. Nah, berdasarkan teorema, ZG adalah subgrup dari G. Oke, itu. Sekarang kita tinggal tunjukkan bahwa ZG itu normal di G. Normal di G ya. Oke, akan ditunjukkan, akan dibuktikan. Kita langsung aja ya. Oke, akan dibuktikan. Cara menunjukkan bahwa ZG itu adalah subgrup normal. Subgrupnya sudah, normalnya ini. Akan ditunjukkan bahwa ini ZG X subset dari G untuk setiap X anggota G. Kayak gitu ya. Nah, caranya ambil X inverse A X anggota X inverse ZG X. Kita akan tunjukkan bahwa ini anggota G gitu ya. Tentu A-nya adalah anggota G. Maka X inverse AX ini saya akan hitung yang ini dulu, sama dengan X inverse X A, karena A anggota ZG. Jadi kalau anggota ZG dia komutatif dengan semua anggota G. X-nya anggota G, A-nya anggota ZG, maka A ini pasti komutatif dengan maksudnya
A kali X sama dengan X kali A gitu. Nah, kemudian selanjutnya X inverse XA ini sama dengan X inverse X dikali A, dan ini sama dengan E dikali A sama dengan A. Oke, gitu ya. Karena A anggota ZG, maka X inverse XA anggota ZG, sehingga X inverse AX anggota ZG. Jadi untuk setiap X inverse AX anggota ZG berlaku atau mengakibatkan X inverse AX anggota G. Oke. Ini berarti X inverse A ZG maksud saya X subset dari G untuk setiap X anggota G. Oleh karena itu ZG adalah subgrupnya sudah tadi ya, atau subgrup normal di G. Mudah-mudahan tulisannya kebaca nih. Udah ya, terbukti. Jadi selalu awali bukti, terakhir terbukti, untuk menunjukkan bahwa selesai pekerjaan. Contoh berikutnya adalah misalkan N dan K adalah subgrup normal dari G. Buktikan N iris K adalah subgrup normal dari G. Irisan dari subgrup normal adalah subgrup normal. Kembali lagi untuk subgrupnya dikerjakan sendiri ya, dikerjakan sendiri. Caranya kayak tadi. Jelas N iris K itu enggak 0, tidak kosong karena E itu anggota N dan E juga anggota K, sehingga E anggota N iris K. Yang kedua ya irisan, ya berarti dia subset dari ini pasti subset dari N, N-nya subset dari G, ya, maka itu juga subset dari G. Yang kedua, kalau ambil A dan B anggota N iris K, tunjukkan bahwa AB inverse anggota N iris K. Jadi saya akan tunjukkan normalnya aja gitu ya. Nah, tapi harusnya ditunjukkan juga bahwa ini adalah subgrup. Nah, sekarang akan dibuktikan. Jadi cara menunjukkan ini adalah subgrup normal. Tunjukkan X N iris K X, ini inverse, subset dari N iris K. Gitu ya. Untuk setiap X anggota G. Nah, ini ambil X inverse N iris K. Oke, salah. A X anggota X inverse N iris K X. Itu ya. Oke. Maka A anggota N iris K, sehingga A anggota N dan A juga anggota K. Kemudian karena N adalah N dan
K masing-masing adalah subgrup normal, maka X inverse AX oke, kalau subgrup normal berarti X inverse N X subset dari N dan X inverse KX subset dari K. Nah, saya lanjutkan aja. Sehingga X inverse AX anggota ini dan X inverse AX anggota X inverse KX mengakibatkan X inverse AX anggota N dan X inverse AX anggota K. Jadi kalau begitu X inverse AX anggota N iris K. Dengan demikian untuk setiap X inverse AX anggota X inverse N iris K X berlaku atau mengakibatkan ini berarti berdasarkan definisi ini berarti ini untuk setiap X anggota G gitu ya. Ini berarti N iris K adalah subgrup normal di G. Ya, sekali lagi diingatkan bahwa subgrup normal di G itu karena X-nya anggota G. Oke, selesai ya. Soal berikutnya, misalkan F G dari G ke H adalah epimorfisme. Ingat epimorfisme ini homomorfisme yang surjektif gitu ya. Jadi F-nya homomorfisme sekaligus surjektif. Dan N adalah subgrup normal di G. Buktikan bahwa Fn adalah subgrup normal. Ini G, ini H, kemudian di sini ada N, sana. Nah, tentu saja ini adalah Fn. Peta dari N. Ini adalah F. Nah, ini adalah subgrup dari G. Maka ini pasti subgrup dari H. Ya, kalau homomorfisme sih jelas harusnya ya. Karena homomorfisme itu mengawetkan struktur. Kalau ini G, asalkan ini surjektif ya. Karena kalau ini grup, maka itu pasti juga grup. Begitupun kalau ini normal, maka itu normal. Oke, ringkasnya gini cara membuktikannya. Pertama, tunjukkan dulu bahwa Fn ini subgrup dari H. Jadi Fn adalah dari H. Gitu ya, subgrup dari H. Yang kedua, baru tunjukkan dia normal.
Oke, langsung aja ke sini. Atau gini, untuk menunjukkan dia subgroup, ambil X dan Y anggota Fn. Maka terdapat A dan B anggota N sedemikian sehingga X sama dengan FA dan Y sama dengan FB. Nah, kenapa bisa begitu? Ya karena X dan Y-nya anggota Fn ya. Gitu ya. Seperti itu. Nah, sekarang perhatikan bahwa X, Y inverse itu sama dengan X, Y inverse sama dengan FA dikali FB inverse. Kemudian ini sama dengan FA dikali FB. FB inverse. Dan ini sama dengan FAB inverse. Nah, itu semua karena F-nya adalah homomorfisme. Nah, sekarang karena N adalah subgroup atau subgroup, maka AB inverse anggota N, sehingga XY inverse yang sama dengan FAB inverse ini anggota Fn. Oke, saya tulis ini. Ini membuktikan bahwa Fn adalah subgroup dari H. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa Fn adalah normal di H dengan cara menunjukkan ini ya, sesuai teorema untuk setiap Y anggota H. Oke, sekarang kita ambil anggota ini, tunjukkan dia anggota itu. Ambil Y inverse X, Y anggota Y inverse Fn Y. Gitu ya. Maka terdapat B anggota G sedemikian sehingga FB sama dengan Y, karena F adalah fungsi yang surjektif. Nah, kemudian dilanjutkan aja. Dan terdapat A anggota N sedemikian sehingga FA sama dengan X, karena N-nya karena F-nya fungsi dan X-nya anggota Fn. Gitu ya. Nah, karena F adalah homomorfisme,
maka Y inverse sama dengan FB inverse sama dengan FB inverse. Itu ya. Nah, sekarang perhatikan perhatikan uraian berikut. Jadi ingat, tujuan kita adalah menunjukkan bahwa ini anggota Fn, gitu ya. Y inverse XY sama dengan FB inverse FA dikali FB. Gitu ya. Dan ini sama dengan FB inverse AB. Karena F adalah homomorfisme. Gitu ya. Oke. Tinggal kita berurusan dengan ini. B inverse AB. Gitu ya. Ingat, B-nya anggota G. Ya. A-nya anggota N, ya berarti B inverse juga anggota G, gitu ya. Nah, berarti kalau begitu, B inverse, atau gimana kalimatnya? Karena B anggota G dan A anggota N, maka B inverse A, B anggota A inverse N, kok A? Ini harusnya B inverse NA. Itu ya. Nah, karena N adalah subgrup normal, atau saya tulis normal aja, di G, maka B inverse NA boleh sama dengan N ya, berdasarkan teorema, atau subset juga boleh. Sehingga B inverse AB anggota N. Jadi kalau begitu, F B inverse AB anggota Fn. Atau ini ya. Jadi Y inverse XY yang sama dengan FB inverse AB ini anggota Fn. Ini menunjukkan bahwa X inverse Fn subset dari Fn. Ya, tadi karena ini mengakibatkan anggota Fn. Oleh karena itu, ini untuk setiap kok ini jadi X, Y ya. Untuk setiap Y anggota H. Oleh karena itu, Fn adalah subgrup normal di H. Oke, terbukti. Ditulis ya terbuktinya.